Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah menyisihkan rezekinya memberikan sholawat kepada channel dakwah ini lewat Infak Dakwah. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalas dengan balasan yang lebih baik lagi. Dengan adanya sholawat itulah channel dakwah ini masih dapat eksis bertemu hadir di hadapan ruang-ruang kehidupan kalian semuanya. Maka sesuatu yang teramat sangat sebaiknya begitu, ya, teramat sangat sebaiknya begitu. Artinya kalau tidak begitu tidak baik. Tidak begitu bagaimana kalau kita tidak mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini. Jadi melupakan kebaikan seseorang dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada. Baik di ujung barat, di ujung timur karena sudah menyebar ya. Yang tua, yang muda, yang bapak, yang ibu, yang mbak, yang emas, semuanya lah ya. Aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu eksis di dalam anti download, anti skip, dan bersedia untuk membagikan dakwah-dakwah ini lewat linknya yang kita ambil dari channel dakwah ini ya. Semoga itu semua menjadi catatan langit juga. Berikut juga kebaikan doa-doanya kepadaku. Semoga itu juga kebaikan doa kalian tertujukan juga kepada kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Aku tarik napas dulu. Oke, kalau tidak ada perubahan, insya Allah bagi kami ya, kami sekeluarga dan kami yang lainnya itu lebih dahulu 1 hari menjalankan ibadah puasa ya, di antara yang lain. Kan kita tidak sama itu, ada yang awal ada yang akhir ya, ada yang awal ada yang kemudian, maksudku itu selisihnya 1 hari ya. Bagi kami yang lebih dahulu 1 hari itu insya Allah hari tanggal 2 itu hari apa leh? Coba lihat, tanggal 2 Mei, tanggal 2 Mei hari Senin ya, Senin. Insya Allah hari Senin sudah takbir ya. Artinya Senin paginya kami sudah sholat Id, artinya sudah Lebaran, sudah berhari raya. Untuk teman yang memulai puasanya 1 hari kemudian, aku belum dapat kabar ya. Tapi tidak ada masalah, semua ada pilihannya masing-masing. Dan kita saling memberikan apresiasi saja terhadap pilihannya masing-masing. Menjelang hari Senin dari sekarang berarti kan sekarang Jum'ah. Jangan lupa nanti sholat Jum'ah ya. Jum'ah, Sab'ah, ya, Ahad, Isnain. Berarti ini menjelang 3 hari lagi ya. 3 hari lagi. Dan kita alhamdulillah setelah 2 tahun kita tidak mudik karena wabah ya, dan sekarang ada kebijakan kita kembali ke asalnya mudik. Maka mampir ngombe kali ini ada tisu teh. Mampir ngombe kali ini kita berbicara tentang mudik. Sorry, aku harus menahan napas tuh. Mampir ngombe kita kali ini adalah berbicara tentang mudik. Aku akan berbicara mudik dalam 2 tinjauan, yaitu tinjauan antropologis budaya dan tinjauan teologis agama. Karena dua-duanya ini sangat perlu. Tidak tahu apakah ini bisa kita jadikan 1 season atau menjadi 2 seri, kita lihat aja nanti.
Sebagai awal aku akan membicarakannya dalam tinjauan budaya antropologis ya. Aku ini temperamental tapi kadang-kadang melankolis juga, nggak tahu. Tinjauan antropologisnya begini. Jadi kebudayaan itu nanti larinya ke kebudayaan ya. Kebudayaan itu satu-satunya ada budaya mudik itu di dunia itu adalah kita punya. Jadi itu sebuah kebanggaan. Bila perlu dicatatkan itu kebudayaan mudik itu di Guinness Book of Record atau di catatan yang itu menjadi sebuah monumen dunia ya di PB sana atau gimana itu kalian yang lebih tahu lah bahwa budaya mudik itu satu-satunya ada itu di dunia itu ya di Indonesia ini. Nanti ada juga di Malaysia tapi asalnya itu dari Indonesia karena kita jiran ya bertetangga artinya kontaminasi itu ada lah ya, menular itu ada. Namun demikian originalnya mudik itu dari kita Indonesia sebagai sebuah bangsa. Mudik itu berasal dari kata udik. Ya, udik yang artinya sebetulnya udik itu apa ya? Asal. Jadi kalau kita berbicara tentang sungai itu ada hulu, ada muara. Muara itu yang ke laut. Jadi udik itu sinonim dengan hulu, asal ya, asal. Jadi asal, mudik itu artinya asal ya. Karena kita ini para perantau yang menuju perkotaan ya. Perantau menuju perkotaan itu biasanya tuntutan kehidupan ya. Kalau begini aku jadi ingat zaman masih SD dulu di sekolah kita diajari urbanisasi ya. Dan itu kan dicegah oleh pemerintahan zaman dulu oleh Bapak Soeharto, semoga Allah selalu merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya, supaya pemerataan penduduk itu tidak terkonsen ke kota dan itu nanti akan menjadi masalah sosial. Maka dulu ada kajian tentang urbanisasi ya. Maka udik itu nanti lawannya itu urban ya. Kalau kita lihat bahasanya gitu, dulu ada pelajaran yang itu membicarakan tentang urbanisasi ya. Sejak SD kita dulu sudah diajari itu ya. Oke. Kita merantau dari udik itu menuju perkotaan ya. Perkotaan. Karena di kota lah semua fasilitas kehidupan itu terpenuhi. Mau terkenal, mau sukses, mau meraih masa depan, ya, mau secara ekonomi supaya ada peningkatan, itu biasanya tujuannya kota. Ya, maka ada lagu yang dibawakan oleh rockers kita yang kemudian lewat pencariannya dia menjadi Islam dan menurut dia musik itu haram atau gimana, ya kita hormati saja ya. Yang dia cukup terkenal dengan lagunya Rocks ya, Laron-Laron ya. Kamu bisa cari lagu Laron-Laron itu ya. Itu kan kaum-kaum udik yang menuju kota, menuju urban sehingga terjadi urbanisasi. Ya, jadi itu tuntutan kehidupan, sosialnya seperti itu ya. Karena ada begitu, maka kemudian bergeser lagi makna udik menjadi kampung. Jadi ada kota, ada kampung. Memang kadang-kadang nggak kurang sedap juga di telinga, ada kampungan gitu ya. Orang kampung gitu ya. Ya tinggal tergantung bagaimana narasinya lah ya. Kan ada kampungan itu gitu. Cuman kan jarang kita dengar kotaan itu jarang. Ya itu masalah sosial lah ya, sosial yang ada di akar rumput begitu ya. Menjadi kampung ya, kampung itu lawannya menjadi kota atau urban tadi itu ya. Jadi urban itu perkotaan. Bergeser lagi menjadi kampung halaman. Jadi mudik itu artinya menuju ke udik. Itu bahasanya begitu. Menuju kemana? Ke kampung halaman. Ke kampung halaman kemana?
Tempat orang tua kita membesarkan kita. Aduh. Tempat orang tua kita membesarkan kita, kita terlahir dari kampung halaman. Itu makna mudik. Jadi mudik itu kalau dalam perspektif Jawa bisa dikatakan seperti ini loh, ngalah, ngalor. Ngalah itu menuju kepada Allah, ngalah, ngalor, ngidul. Ngalor itu lor itu utara, ngalor itu menuju lor, menuju ke utara. Iya, kalau selatan itu kidul ya. Ngidul, ngi itu menuju ke selatan, ngidul menuju ngidul. Ngalah menuju kepada Allah. Kalau ke Indonesianya mudik. Mudik itu menuju ke udik. Artinya mudik itu kita kembali ke kampung halaman. Ya. Kita menuju ke kampung halaman. Di mana orang-orang tua kita dulu membesarkan kita. Dengan kasih sayangnya. Ini kebiasaan ini hanya ada di antropologis bangsa kita. Ya, bangsa Indonesia yang telah melakukan urbanisasi ke kota demi kehidupan, demi karir, entah itu bisnis, pendidikan, ekonomi, politik, kekuasaan, pertarungannya di kota. Maka setelah Idul Fitri itu kita mudik kembali ke kampung halaman, dan tujuan utamanya itu adalah untuk bertemu dengan orang tua, yaitu bapak dan mama kita, di mana mereka yang mendidik kita, membesarkan kita. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, kita tinggalkan. Itu sebetulnya filosofi mudik. Baru berikutnya bertemu dengan handai tolan sanak saudara, teman sepermainan. Dan itu kita lakukan setelah sholat Id, turun dari masjid. Kita sungkem kepada kedua orang tua kita. Masalah sungkem ini mungkin nanti akan kita bahas tersendiri dari kajian ini, yaitu pada rubrik pendekatan teologisnya bagaimana. Karena banyak orang yang salah memahami sungkem. Ya. Pendekatannya nanti sungkem itu kita bahas di lain. Ya, kita bahas antropologisnya itu. Aku itu biasanya dulu waktu bapak dan mama masih hidup, itu terutama kalau bapakku itu orangnya pendiam ya, terutama mama itu mesti tanya gitu ya, kamu pulang nggak lebaran ini? Kamu pulang nggak lebaran ini gitu. Karena mama itu tahu bagaimana keadaanku. Mama tidak pernah memaksa kamu harus pulang lebaran ini, atau kamu setiap lebaran harus pulang. Enggak begitu bisunya. Mama hanya mengatakan, kamu pulang tidak lebaran ini gitu. Ya. Waduh, berat. Atau biasanya kalau mama sudah sangat rindu, itu bahasanya dibalik begini. Mama kirim duit ya, kamu pulang ya. Nah, itu artinya mama itu benar-benar ingin ketemu gitu ya. Dia tahu, oh ini anakku mungkin nggak punya duit. Jadi bahasanya dibalik. Mama kirim duit ya, kamu pulang ya. Gitu. Itu kalau sudah kepepet itu biasanya begitu. Karena aku bilang, ya mak, mudah-mudahan nanti bisa pulang. Aku selalu memberi harapan, tetapi aku tidak memberikan kepastian
ya. Ya mak, nanti aku pulang. Nggak begitu bahasanya. Ya, dan begitu juga ketika sudah detik-detik akhir biasanya mama menggunakan jurus yang tadi itu. Mama kirim wesel ya, dulu zamanku wesel belum ada ATM. Nanti kamu pulang ya gitu. Itu artinya mama sudah menunggu sangat, ingin ketemu atau menyuruh pulang gitu ya. Nah, budaya-budaya mudik itu hanya ada di kita, ya. Di Arab sana nggak ada. Di Arab, ya aku belum pernah hidup di Arab dan aku belum pernah berhaji, belum pernah ber apa namanya itu, berumroh ya. Aku hanya dengar dan teman-temanku yang pernah hidup di Arab, mereka selesai sholat Id ya sudah biasa saja, ya tidak ada budaya mudik seperti kita saling salam-salaman, nanti saling maaf-maafan, itu ndak ada. Bahkan kalau di Arab sana itu yang lebih rame itu justru nanti Idul Kurbannya. Kalau Idul Fitrinya mereka setelah sholat Id ya sudah biasa melakoni kehidupan rutinitas sehari-hari. Tapi aku ingatkan itu budaya dan Islam itu agama bukan budaya loh ya. Ingat, kita terlahir sebagai bangsa Indonesia itu qadar, itu takdir ketetapan dari Allah. Dan aku berkali-kali katakan kepada semua viewerku, Anda cerdas, Anda harus mengerti bahwa agama bukan budaya dan budaya bukan agama. Dan budaya itu silahkan tumbuh dan berkembang selama dia tidak bertentangan dengan agama. Ingat ya, ingat. Jangan sedikit-sedikit Arab, jangan sedikit-sedikit Arab. Aku tidak dalam konteks membenci atau mencintai Arab, tidak. Aku dalam posisi sebagai sebuah bangsa kita sama. Mau Arab, mau Indonesia, mau India, mau apa kayak Cina, sama. Ya. Dan Islam itu agama bukan budaya. Oke. Sekarang sedang pada hari ketiga, biasanya ini hari-harinya mudik. Maka aku katakan begini loh ya. Untuk teman-teman yang memang tidak ketemu sama orang tuanya, kecuali kami itu masih dalam pertimbangan apakah nanti mudik. Kalau orang tua dari aku sudah almarhum semua, tinggal orang tua, mertua pun tinggal ibu ya. Apakah nanti kami akan mudik atau tidak itu masih dalam musyawarah pertimbangan, karena kami di hari-hari selain Idul Fitri pun masih bisa bertemu ya, masih ketemu ya. Artinya mengunjungi, saling mengunjungi, biasanya ibu, mama gitu ya bermain ke sini. Kami masih bertemu di luar yang Idul Fitri itu masih bertemu ya, masih bisa bertemu gitu loh. Maka ini untuk saudara-saudaraku yang sama sekali tidak bisa bertemu ya, tolong kasusnya case by case dipahami. Untuk yang kalian memang tidak bisa bertemu kepada kedua orang tuanya, aku tarik nafas dulu. Maka dengan segala kerendahan hatiku, aku memohon kepada kalian semua, mudiklah kalian. Selama kalian mempunyai kemampuan dan terutama kemampuan, kalaupun Anda tidak punya kemauan, maka dengan segala kerendahan hatiku, aku memohon bagi kalian yang tidak pernah ketemu sama sekali dengan orang tuanya, mudiklah. Mudik ya. Mudik terutama yang punya kemampuan karena memang ada biaya yang harus dikeluarkan ya. Aku memohon dengan segala kerendahan hatiku, bila kalian masih mempunyai orang tua di kampung, mudiklah. Mudik ya, mudik.
Itu permohonanku. Kamu tahu bagaimana jasa orang tua dalam kehidupan kita. Mereka yang mendidik kita, mereka yang membesarkan kita. Ya. Aku masih ingat masa-masa kecilku. Bagaimana ketika aku merasa terancam, aku merasa gelisah, aku merasa tidak memiliki apa-apa. Tapi aku merasa damai ketika bapak mamaku pulang kerja dan aku dipeluknya. Itu seolah-olah bapak mamaku itu bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang aku miliki. Meskipun aku katakan dalam beberapa seri yang lalu tentang sesok ya oleh, gitu. Besok ya anakku, sesok ya oleh. Meskipun kadang-kadang kalau aku minta sesuatu, karena kami dari kaum proletar ya, ya kalau ada duit dibelikan, kalau nggak ada duit biasanya dijanjikan sesok ya oleh, besok ya anak, besok ya oleh, gitu. Tapi setidaknya ada damai ketika bersama orang tua, ya. Makanya, ya, kedekatan antara Bapa dan Putra, edisi dalam hubungan antara Allah dan Yesus, itu kedekatannya seperti itu. Bukan kedekatan biologis, tapi kedekatan ada rasa damai bersama. Dan aku merasakan itu. Ya, makanya dalam antropologis Jawa dikatakan bahwa wong tua kuwi Gusti Allah ketara. Jadi orang tua itu Allah yang tampak. Ini bahasa tasawuf Jawa, tolong dipahami dengan cerdas. Ya, jangan nanti terus dikatakan syirik. Ya. Jadi Allah itu adalah Gusti Allah katon. Gusti Allah ketara. Allah yang tampak itu kedua orang tua kita. Ya. Karena begitu pentingnya peran orang tua dalam kehidupan kita. Dia membesarkan kita, dia mendidik kita, ya. Jadi karena kita tidak menguasai waktu. Kita belum tentu loh ya bertemu dengan Ramadan lagi, dengan Idul Fitri lagi. Belum tentu. Maka kalian yang mempunyai kemampuan ekonomis secara finansial, mudik. Peluk orang tuamu. Peluk orang tuamu. Dia tidak minta apa-apa kok. Mereka hanya melihat wajahmu secara langsung. Enggak. Jangan kau pikirkan macam-macam. Mungkin kamu harus tahu kesuksesan yang kamu ambil, yang kamu raih sekarang di kota. Mungkin itu dari segi pendidikan sehingga engkau bergelar profesor, doktor. Mungkin kamu sukses sebagai politisi yang kamu punya kekuasaan. Mungkin kamu sukses sebagai pebisnis. Atau kamu sukses dari apapun. Bukankah itu semua berasal dari kampung, di mana orang tua kita membesarkan dan mendidik kita. Lalu akankah kita melupakan sosok orang tua yang membesarkan dan mendidik kita dengan tidak mau bertemu di hari yang fitri ini? Mereka merindukan kita. Mereka hanya ingin lihat wajah kita. Dia tidak ingin apapun dari duniawi yang kamu miliki. Tidak. Dan aku sudah rasakan itu. Ambil tisu. Maka aku sarankan dengan segala kerendahan hatiku, mudiklah kalian, pulang dan peluk dalam-dalam bapakmu dan mamamu. Senyampang bapak dan mamamu itu masih hidup. Karena kalau sudah seperti aku nanti, kerinduan itu sudah gak mungkin bisa. Karena sudah meninggal. Paling aku hanya mendoakan dan tetap mohon maaf dalam doa-doa sholatku supaya mereka damai di sana dalam kasih sayang Gusti Allah Agung. Tidak bisa, karena kita tidak menguasai waktu. Maka aku katakan, senyampang orang tuamu masih hidup, pulanglah.
dan peluklah dia erat-erat. Ada sebuah kisah dalam video yang aku dikirim oleh teman, dan aku akan menceritakan video itu sangat bagus sekali. Kalau lihat dialeknya sih itu sepertinya bukan ustadz kita, itu dari negeri jiran sepertinya, ya, karena kental dengan Melayunya. Dia menceritakan bahwa ada seorang ibu yang selalu berpesan kepada anaknya yang sudah sukses di perkotaan untuk pulang, tetapi anaknya tidak juga pulang. Mamanya berpesan pertama suruh pulang, terus dia alasan sibuk, ya bisnis, ya ini, ya itu. Suruh pulang berikutnya juga ditunda, ada alasan ini dan itu. Suruh pulang yang ketiga kalinya juga ada alasan ini dan itu. Maka aku ingatkan, kalau sudah disuruh, kecuali tidak disuruh ya, tapi kalau sudah disuruh atau orang tua kita meminta kita pulang, maka istilahnya gini loh ya. Kalaupun kau tidak punya duit, kamu berhutang untuk kamu bisa pulang. Karena sudah diminta, sudah disuruh, sudah diperintahkan, pulanglah kamu nak. Maka kalaupun kau tidak punya duit, berusaha pinjam utang demi kita bisa memuaskan, menyenangkan hati kedua orang tua kita. Apalagi kalau kamu punya duit, kamu harus pulang kalau sudah diminta seperti itu. Kecuali sudah ada kesepakatan, perjanjian, atau kalian sering bertemu di waktu-waktu yang lain, itu no problem. Tetapi yang dalam keseharian karena kesibukanmu di kota sehingga kamu tidak punya waktu untuk ketemu, maka gunakanlah Idul Fitri ini untuk kembali bertemu dengan orang tua. Berikutnya setelah sang mama, sang ibu meminta anaknya pulang sampai ke yang ketiga kalinya, ya, nggak juga pulang dengan berbagai alasan. Nggak tahu lewat temannya atau lewat siapa, sang ibu punya dengar dapat dari temannya anaknya itu baru beli anjing dan itu mahal. Dan anjing itu dipelihara ya karena sudah sukses, secara ekonomi sudah mapan, sudah kaya. Kan orang-orang kaya kan begitu ya. Nggak tahu alasan untuk, kalau untuk jaga rumah sekarang kan sudah ada CCTV ya. Entah untuk jaga rumah, entah untuk keindahan, biasalah orang sudah kelebihan duit yang dibeli macam-macam. Dia beli seekor anjing dan itu cukup mahal. Biaya makannya aja itu mahal, itu anjing-anjing bagus itu kan mahal itu. Biaya makannya dia taruh di teras rumahnya, dia bikinkan rumah yang bagus, anjing itu ditaruh di teras rumahnya. Dan ketika mamanya tahu anaknya beli anjing, mamanya berkata kepada anaknya, "Nak, kau suruh mama pulang, kamu tidak pernah pulang dengan alasan ini itu. Dan mama dengar kamu sekarang piara anjing, kamu beli anjing itu mahal. Seandainya lah bisa, mama ingin jadi anjing, nak, supaya mama selalu ada di sekitarmu dan mama bisa memandang wajahmu. Mama hanya ingin melihat wajahmu. Mama tidak ingin yang lain. Dan kalaulah bisa, mama ingin menjadi anjing supaya engkau pelihara. Dan mama bisa memandang wajahmu setiap mama rindu kepadamu, di mana engkau adalah anak yang aku lahirkan dari rahimku. Benar, seandainya bisa, mama ingin menjadi anjing." Sisu. Itu maaf. Itu mampir ngombe pagi ini, aku tidak bisa menyimpulkan
Pesan apa yang aku sampaikan kepada kalian? Kalian bebas menyimpulkannya, ya. Bebas menyimpulkannya. Aku tidak bisa menyimpulkan. Aku hanya berharap dengan segala kerendahan hatiku, seperti yang aku jelaskan tadi, ya, dengan catatan-catatan tertentu. Bila memang kalian dalam setahun tidak bisa bertemu sama sekali, dan manfaatkanlah Idul Fitri ini dengan segala kerendahan hatiku. Mudiklah kalian dan peluklah orang tuamu selagi orang tuamu masih hidup. Ini tinjauan antropologisnya, tinjauan budayanya seperti itu. Ini budaya kita dan itu tidak bertentangan dengan agama. Ya. Untuk tinjauan teologisnya insya Allah besok di seri yang kedua. Mohon maaf aku terlalu melankolis, tapi setidaknya aku sudah merasa puas. Aku sudah menyampaikan harapanku, mudiklah, ya. Untuk selebihnya silahkan simpulkan sendiri. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menggapai rezeki dari Allah. Semoga mendapatkan rezeki barokah dan sehat selalu untuk kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin.